سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pagaden Barat yang beranggotakan saya Narlina, ada Ibu Imas, ada Ibu Nurhayati, ada Ibu Nuroh, dan juga Ibu Ernawati. Kami di sini akan mempresentasikan tema pembelajaran tentang hubungan antara fikih dengan usul fikih. Adapun pengertian tentang fikih yaitu secara bahasa atau etimologi berasal dari lafal fakiha yafkahu fikhan yang berarti mengerti atau faham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah atau terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Perkembangan ilmu fikih. Sebagai disiplin ilmu, perkembangan ilmu fikih melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, periode pertumbuhan. Berlangsung pada saat waktu kenabian selama 23 tahun sejak turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berakhir pada saat Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah. Masa ini merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan ilmu fikih Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, periode pembinaan berlangsung pada masa sahabat Nabi, dimulai sejak Nabi SAW wafat dan berakhir pada masa Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah. Pada masa ini, fikih memiliki 3 unsur penting yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang ketiga, periode perkembangan berlangsung pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Periode ini sangat lama, mulai 41 Hijriah sampai 656 Hijriah. 4. Periode kebangkitan dimulai sejak 656 Hijriah hingga sekarang. Ilmu fikih telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Para ulama sangat tekun dan serius melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan. Pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari 2 kata yaitu kata usul dan fikih. Dilihat dari tata bahasa Arab, rangkaian kata usul fikih dinamakan dengan tarkib idofat. Kata usul adalah bentuk jama dari kata asal yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain atau bermakna fondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non-materi. Adapun menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, diantaranya yang pertama yaitu asal dapat berarti dalil atau landasan hukum. Yang kedua dapat bermakna kaidah kuliah yaitu ketentuan umum. Yang ketiga rojih yang berarti terkuat. Yang keempat far'u yang berarti cabang. Dan yang kelima yaitu mustashab yang berarti memberlakukan hukum yang ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Kajian usul fikih. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global, seperti kehujahan ijma dan qiyas. Apabila dirinci, objek kajian utama usul fikih ada 4. Yang pertama, tentang pengertian dan pembagian hukum yang meliputi pembuat hukum syar'i, beban hukum, mahkum bih, dan penanggung beban hukum, mahkum alaih. Yang kedua, tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalil hukum. Yang ketiga, kaidah-kaidah memahami sumber hukum, termasuk ketika terjadi pertentangan tuntutan sumber hukum. Yang keempat, ketentuan orang yang mampu melakukan penggalian hukum atau mujtahid. Bersumber penyusunan usul fikih. Ibnu Hajib berpendapat bahwa sumber utama penyusunan usul fikih adalah bahasa Arab, ilmu kalam, dan hukum-hukum fikih. Ilmu kalam menjadi landasan untuk membangun sebuah sistem hukum yang berlandaskan nilai ketuhanan dan keimanan. Selain 3 sumber di atas,
Ada beberapa sumber lain yang menjadi bahan penyusunan usul fikih, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan logika. Ilmu Al-Quran digunakan untuk menjabarkan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan sekaligus bagaimana memahami ayat-ayatnya. Ilmu hadis adalah sumber hukum kedua hukum Islam. Logika Yunani atau mantik pun menjadi bahan dalam penyusunan usul fikih, utamanya di kalangan mutaakhirin.